Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan Ustaz. Kita akan belajar pendidikan al-Islam, insyaallah untuk bab yang kelima. Adalah kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang kelima ini kalian akan belajar dengan tema tarikh atau sejarah Islam, yaitu materinya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan juga keteladanan Khulafaur Rasyidin. Namun pada materi ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di bab 5 ini kalian akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Diharapkan kalian akan mengetahui semangat dakwah pada masa itu, sehingga bisa melanjutkan dakwah di zaman sekarang ini dengan penuh keikhlasan dan semangat yang tinggi. Kalian juga akan dikenalkan dengan berbagai sifat-sifat baik dari Nabi Muhammad SAW untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, topik pembahasan kita yaitu yang pertama, peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sifat-sifat keteladanan dari Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Dan yang keempat, contoh perilaku sehari-hari yang meneladani perilaku Nabi Muhammad pada periode Mekah. Subtopik pada peristiwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah, kita akan belajar yaitu yang pertama, bagaimana kondisi masyarakat Quraisy di Mekah sebelum Islam datang. Kemudian yang kedua, peristiwa saat Muhammad diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, materi apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saat itu di awal-awal turunnya Islam. Dan yang keempat adalah bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada penduduk Mekah. Baiklah, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai peristiwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana kondisi masyarakat saat itu? Kondisi masyarakat di Mekah saat itu sebelum Islam datang benar-benar dalam kondisi jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Arti dari jahiliyah yaitu menyimpang jauh dari ajaran agama. Terutama mereka menyembah patung-patung atau berhala. Yang patung-patung itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan mereka memberi nama patung-patung itu, ada nama-nama yang terkenal saat itu, yaitu Hubei, Lata, Uzza, dan Manar. Itu adalah berhala-berhala yang dipuja-puja oleh penduduk Mekah saat itu. Menjelang peristiwa nubuah, yaitu pengangkatan Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, beliau senantiasa bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro.
Gua Hiro itu sendiri berada di Bukit Jabal An-Nur. Di sana Nabi Muhammad melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri dari kegiatan masyarakat jahiliyah yang berkembang di Mekah. Setelah beberapa saat berkholwat di Gua Hiro, tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 610 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad resmi ditunjuk oleh Allah sebagai utusannya. Selanjutnya, setelah turun wahyu yang pertama, turunlah wahyu yang kedua, yaitu Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang isinya adalah perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam. Nah, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kepada penduduk Mekah? Materi dakwah Nabi Muhammad saat itu terutama adalah tauhid, yaitu mengajak agar penduduk Mekah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, Nabi juga menyampaikan adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Dan materi yang ketiga adalah tentang kesucian jiwa. Materi yang keempat yang disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Mekah yaitu tentang persaudaraan dan persatuan. Nah, aku sekalian, lalu bagaimana strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Pada saat Islam baru turun, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Kemudian barulah Nabi setelah diperintahkan oleh Allah kemudian berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah kurang lebih selama 13 tahun, yaitu antara tahun 610 sampai dengan 622 Masehi. Nah, pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, Nabi Muhammad melakukan dakwah itu secara diam-diam. Ya, kenapa kok diam-diam? Karena saat itu belum memungkinkan untuk dilakukan dakwah secara terang-terangan. Dan hal ini juga dengan tujuan agar kaum Quraisy tidak kaget menerima perubahan adat istiadat yang telah mereka kerjakan secara turun-temurun. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara diam-diam di rumah salah seorang sahabatnya yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mengajak orang-orang terdekat di lingkungan rumah tangganya sendiri dan para sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Nah, kemudian kita kenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Ada yang sudah tahu anak-anak apa as-sabiqunal awwalun? Ya, as-sabiqunal awwalun itu adalah mereka-mereka yang masuk Islam periode pertama. Ya, siapa saja mereka?
Nah, tentu saja yang pertama ada istri beliau, istri Rasulullah sendiri yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada saudara sepupu beliau yang waktu itu masih anak-anak bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Kemudian Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi. Dan selanjutnya ada Ummu Aiman, pengasuh Nabi pada waktu kecil. Abu Bakar juga membantu Nabi dalam mendakwahkan Islam, dan beliau juga berperan dalam masuknya Islam beberapa sahabat, antara lain Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, selanjutnya pada tahun keempat kenabian, artinya 3 tahun Nabi sudah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, wahyu dari Allah turun pada Nabi, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 219 dan juga surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Strategi dakwah Nabi secara terang-terangan bagaimana? Yang pertama, Nabi mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajaknya masuk Islam. Yang kedua, mengumpulkan penduduk Makkah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Nah, saat Nabi Muhammad berdakwah secara langsung, secara terang-terangan kepada penduduk Mekah, banyak tantangan yang dihadapi terutama dari kaum kafir Quraisy. Kenapa mereka menentang dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena mereka kaum kafir Quraisy itu keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Karena pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, mereka yang bangsawan itu tidak mau bergaul dengan orang-orang miskin. Dan mereka memisahkan kedudukan antara bangsawan dan dengan budak dan sebagainya. Dalam Islam kita mengenal adanya persamaan hak dan kedudukan. Setiap manusia sama di mata Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan yang kedua, sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi adalah mereka merasa keberatan untuk meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan nenek moyang. Sebab yang ketiga, karena mereka menolak atau tidak mengimani adanya kehidupan setelah mati, yaitu hidup di alam barzah atau alam kubur dan juga alam akhirat. Dan sebab yang keempat, kaum Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Nabi karena Islam melarang menyembah berhala, yang saat itu sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Ibu sekalian, apa saja akhlak yang ditunjukkan Nabi saat berdakwah di Mekah, yang Nabi mendapatkan banyak hambatan dan tantangan dari kaum kafir Quraisy? Apakah Nabi berputus asa? Apakah Nabi marah? Nah, marilah kita lihat apa saja sifat-sifat keteladanan yang ditunjukkan Nabi pada saat beliau berdakwah di Mekah. Yang pertama, tentu saja Nabi senantiasa mematuhi perintah Allah dengan sepenuhnya. Beliau tidak pernah ragu dan selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perintah mendakwahkan Islam pada kaum Quraisy meskipun mendapatkan gangguan, tantangan dan sebagainya.
sikap Nabi yang kedua yaitu Nabi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam tidak mengharapkan apa-apa. Ya, Nabi ikhlas semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang ketiga, Nabi bersikap sabar. Tentu saja dalam hal ini Nabi karena menghadapi halangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy, Nabi tidak pernah putus asa. Nabi tetap bersabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Berikutnya yaitu Nabi tidak memiliki sifat dendam. Ya, Nabi pemaaf, memaafkan orang yang mungkin pernah menyakiti beliau. Dan yang kelima yaitu Nabi cerdas dalam menggunakan strategi dakwah. Dengan strategi yang tepat, maka dakwah yang disampaikan akan lebih mengena dan berhasil. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari peristiwa dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan juga bagaimana sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah, ayo coba kalian buat satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang perilaku itu mencerminkan perilaku Nabi Muhammad saat beliau berdakwah di Mekah. Ya, perilaku meneladani Nabi Muhammad SAW pada dakwah periode Mekah. Silakan kalian tulis di buku tugas dan nanti silakan di foto untuk kumpulkan ke WA chat saya. Ya. Baiklah, kita sudah di penghujung materi. Marilah kita cukupkan materi pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.